anak-anak, selamat pagi semua. Apa kabar? Pasti kalian sangat semangat untuk beribadah online sekolah minggu hari ini. Hari Minggu tanggal 27 September 2020 bersama Lause Okta. Aduh, Lause kangen sekali sama kalian. Sudah pengen ketemu langsung dengan kalian. Tapi karena pandemi COVID ini, kita harus bersabar dulu semua sampai pandeminya berakhir. Nah, sebelum kita mulai ibadah, yuk semua siapkan dua perlengkapan ibadah kita, Alkitab dan kotak persembahan. Nah, sekarang mari kita sama-sama berdoa minta pertolongan Tuhan untuk pimpin kita dalam ibadah kita hari ini. Yuk kita semua lipat tangan dan tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh diberikan kesehatan dan kekuatan untuk mengikuti ibadah online di rumah hari ini. Tuhan, kiranya Kau berkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah siap untuk mengikuti ibadah agar kiranya setiap anak-anak bisa fokus dalam mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Juga Kau pimpin Tuhan untuk setiap Lause yang akan mengajar pada hari ini, kiranya Kau berikan juga hikmat dan kebijaksanaan ketika mereka mengajar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, yuk kita sama-sama menyanyikan dua buah lagu secara medley, Mars Sekolah Minggu dan Ayo Ayo ke Sekolah Minggu. Tapi biar lebih semangat, kita semua bangkit berdiri yuk sambil bernyanyi. Sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Goyang kiri dan kanan. Goyang kiri dan kanan. Anak-anak jangan duduk dulu, Lause mau kasih tahu. Tema kita pada hari ini adalah Living for God, yaitu hidup untuk Tuhan. Nah, salah satu cara hidup untuk Tuhan adalah dengan mendengarkan panggilan Tuhan untuk memberitakan Injilnya ke seluruh dunia. Jadi mulai sekarang kita persiapkan diri kita, siapkan hati kita untuk mendengarkan panggilan Tuhan. Yuk kita sama-sama nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya,
Anak-anak pasti tahu kalau Tuhan Yesus sangat mencintai kita semua. Lause juga tahu, tapi tahu dari mana ya? Kita tahu dari firman Tuhan. Nah, sebentar lagi kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Tapi sekarang kita mau mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Jesus Loves Me, This I Know. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Hai anak-anak, sudah siap dengar firman Tuhan? Yuk kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Tolong setiap kami boleh duduk dengan baik dan kami boleh mendengar dengan sungguh-sungguh. Tolong kami Tuhan Yesus, kami mau serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita mau buka Alkitab kita dulu ya. Kita buka dalam kitab Matius pasal 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Setelah temukan, kita akan belajar bersama-sama ya. Sambil Lause peragakannya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ulangi ya, kita pakai Matius M. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bisa semua anak-anak? Kita ulangi sekali lagi ya, supaya lebih mantap kita belajar tentang firman Tuhan. Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah,
Anak-anak, kita belajar mengenai hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan bukan orang dewasa saja, orang besar saja. Anak-anak semua juga bisa loh. Bagaimana caranya hidup bagi Tuhan? Yaitu dengan mencari kerajaan Allah seperti yang tadi kita baca di Alkitab ya. Hidup bagi Tuhan, mencari kerajaan Allah itu bagaimana caranya? Yaitu dengan rajin ikut sekolah minggu, mendengar firman Tuhan, memuji Tuhan, dan juga tentunya yang paling penting adalah tidak lupa berdoa, berbicara dengan Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita juga mau belajar hidup bagi Tuhan itu gimana ya? Nah, misalnya kita punya makanan enak. Mau gak anak-anak berbagi dengan teman-teman? Kalau kita punya Kentucky nih, kalau kita punya es krim nih, mau gak sih bagi ke Dedek? Dedek juga pengen, tapi gak mau es krim enak, yummy, saya mau makan sendiri aja. Oh tidak, kalau kita hidup bagi Tuhan, kita punya makanan enak, kita mau berbagi dengan Dedek, mau bagi dengan Cici atau Keke, atau juga Opa, atau Oma, atau Mama, Papa, kita mau berbagi bersama. Bahkan ketika kita punya mainan yang asik, lagi main game nih, main HP, kita juga bisa berbagi dengan adik atau teman-teman kita yang gak punya HP. Jangan bilang, kamu gak punya HP, pergi aja. Enggak boleh, itu bukan hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan tidak demikian. Tuhan mau kita bisa berbagi, kita bisa melakukan sesuatu buat Tuhan, walau melalui kita melakukannya untuk adik kita atau untuk kakak kita, semua bisa kita lakukan bagi Tuhan kalau kita mau. Hari ini kita belajar dari seorang anak kecil yang mau dipakai oleh Tuhan. Dia mau hidup bagi Tuhan, dia mau berbagi. Apa ya ceritanya? Yuk kita buka Alkitab kita ya. Nah, langsung mau buka Alkitab lagi. Di dalam Yohanes, kitab Yohanes pasal 6 ayat 1-13 menceritakan tentang apa? Yesus memberi makan 5.000 orang. Berapa orang? Ya, 5.000 orang. Bagaimana caranya ya? Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Banyak ya anak-anak ya. Banyak sekali 5.000 orang. Wah, keluarga kita itu cuma berapa orang? Wah, cuma ada papa, mama, saya, Cici, Keke. Cuma ada 5 orang. Tapi ini Tuhan Yesus memberi makan 5.000. Berapa orang? 5.000. Dengan apa dong Tuhan Yesus memberi makan? Nah, anak-anak, di dalam Alkitab dicatat suatu ketika Tuhan Yesus naik perahu menyeberangi danau Galilea, mau pergi ke seberang. Orang banyak melihat Tuhan Yesus, mereka datang, yuk sini, itu Tuhan Yesus, yuk kita mau ketemu Tuhan Yesus. Kenapa mereka mau ketemu Tuhan Yesus? Karena mereka sudah mendengar tentang Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan orang yang sakit yang sudah lama sembuh. Dan Tuhan Yesus bisa melakukan banyak mujizat. Yuk kita cari dia yuk. Nah, akhirnya mereka datang semua. Wah, ketika mereka sudah berkumpul banyak, banyak sekali. Tuhan Yesus berkata kepada salah satu muridnya, Filipus, kamu pergi cari roti gi? Hah? Roti? Guru, roti untuk orang sebanyak ini? Mau gimana caranya guru? Belum selesai, ada Andreas datang ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ini
ada satu anak, dia bawa bekal 5 roti dan 2 ikan. Wah, Andres memberikannya kepada Tuhan Yesus 5 roti dan 2 ikan. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus, anak-anak? Apakah cuma 5 roti sama 2 ikan loh? Nggak bercanda? Enggak, anak-anak. Ternyata Tuhan Yesus tidak ketawa. Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus terima 5 roti dan 2 ikan itu. Lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengangkat 5 roti dan 2 ikan ini, mengucap syukur, lalu berdoa. Setelah itu, Tuhan Yesus memecah-mecahkan rotinya dan juga membagi-bagikan ikannya. Nah, Tuhan Yesus katakan kepada muridnya, ini roti yang sudah saya pecahkan, kamu bagi-bagikan kepada semua orang supaya mereka makan. Nah, murid-muridnya patuh semua taat. Mereka membawa makanan roti dan ikan ini kepada semua orang. Tidak terasa anak-anak, semua orang kebagian. Mereka tidak lapar lagi, semua sudah kenyang. Nah, setelah semua sudah kenyang, Tuhan Yesus bilang, jangan membuang makanan ya. Yang masih ada, roti yang sisa, kalian kumpulin lagi. Nah, murid-muridnya semua kumpulin lagi tuh rotinya. Wah, ternyata apa yang terjadi anak-anak? Roti tadi, 5 roti dan 2 ikan, setelah dikumpulkan masih ada sisa 12 bakul. Berapa? 12 bakul. Wah, banyak sekali ya. Tadi cuma 5 roti dan 2 ikan. Yang dibawa siapa? Seorang anak kecil. Dia tidak berhitungan, dia tidak pelit. Dia membawa 5 roti dan 2 ikan. Dia tadinya kan bisa bilang, ini kan cuma 5 roti dan 2 ikan. Saya makan sendiri aja. Kalau bagiin ke mereka semua, saya jadi lapar, saya gak kebagian. Tapi tidak anak-anak. Ternyata anak kecil ini dia mau hidup bagi Tuhan. Dia bawa bekalnya ini, dia berikan kepada Tuhan Yesus. Nah, kita lihat di sini ya adik-adik. Nah, di sini di tangan anak kecil ini hanyalah 5 roti dan 2 ikan. Tidak terjadi apa-apa. Namun, ketika dia serahkan kepada Tuhan Yesus, di tangan Tuhan Yesus, 5 roti dan 2 ikan ini bisa dimakan oleh 5.000 orang. Jadi, anak-anak, kita lihat ketika kita mau hidup bagi Tuhan, kita bisa melihat Tuhan melakukan banyak hal dalam hidup kita. Kita mau hidup bagi Tuhan, Tuhan akan berkarya bagi kita. Walau terkadang kita tidak bisa rasakan saat ini, tapi kita percaya ada Tuhan Yesus dalam hidup kita, semua pasti akan indah. Seperti ayat hafalan yang tadi kita belajar bersama. Masih ingat? Yuk kita baca sekali lagi ayat hafalannya ya. Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi ya, Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, sekarang kita mau berdoa bersama ya semua. Yuk. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu hari ini.
Kami mau hidup bagi Tuhan, walaupun terkadang kami harus merelakan apa yang kami miliki. Tapi Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau akan menolong kami. Kami mau memberikan yang terbaik hidup kami untuk Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan untuk hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup bagi Tuhan. Tolong kami semua Tuhan Yesus, dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan setelah ini, kita harus menjalankan firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini ya. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita ambil kotak persembahan yang tadi sudah kita persiapkan ya. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Yuk anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami boleh memberikan persembahan yang terbaik, bukan hanya berupa materi saja, tapi juga berupa hati kami. Tuhan, kiranya Kau terima persembahan kami ini, persembahan yang sangat tulus ini, untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, ibadah online sekolah minggu kita hampir selesai. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih, kemudian ditutup dengan doa Bapa kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Tetap semangat belajar, semangat membaca firman Tuhan, dan semangat menjaga kesehatan ya. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus berkati.